Being up over the thing to remember. The fiends start to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D2 akan mempresentasikan untuk memenuhi mata kuliah elemen struktur baja dengan judul profil baja WF, C, dan L. Mari kita saksikan. Baik, saya akan mempresentasikan tentang profil baja WF, C, dan L. Profil baja WF. Baja WF atau yang dikenal juga sebagai wide flange merupakan jenis besi yang digunakan dalam konstruksi baja. Baja profil ini memiliki kekuatan tinggi terhadap tekanan dan tarikan, sehingga cocok digunakan dalam proyek-proyek konstruksi berskala besar. Baja WF digunakan sebagai elemen struktural untuk menahan beban dan gaya tarik, seperti menopang, beban tekan aksial dan tarik aksial. Baja WF terbuat dari campuran berbagai elemen yang kompleks, sehingga mampu menjadi dasar yang sangat kuat dan efisien untuk bangunan. Profil baja C. Material yang diolah atau dihasilkan pabrik dengan cara dibentuk dari bahan plat coil dalam membuat kanal C. Ini menggunakan metode cutting di mana bentuk akhir dari besi mirip dengan huruf C, sehingga besi kanal yang satu ini disebut besi kanal C. Profil baja L. Baja siku memiliki bentuk sudut 90 derajat, di mana sering digunakan pada konstruksi bangunan. Penggunaan baja siku mampu membuat konstruksi bangunan seperti rumah, kantor, atau sekolah lebih kuat dan juga kokoh. Ini adalah contoh profil baja WF, profil baja C, dan profil baja L. Karakteristik baja WF. 1. Penampang W dan P. Penampang W. Profil baja ini memiliki dua sayap horizontal yang terhubung oleh satu sayap vertikal di tengah, sehingga membentuk huruf W. Jika dilihat dari samping penampang F, profil ini memiliki satu sayap horizontal di bagian atas dan satu sayap vertikal di bagian bawah, membentuk huruf P. 2. Keunggulan struktural. Baja WF biasanya digunakan untuk beban berat karena memiliki kekuatan yang baik dalam menahan beban tekanan maupun tarik. Profilnya memberikan kekakuan dan stabilitas yang baik pada struktur. 3. Pemilihan ukuran. Tersedia dalam berbagai ukuran dan ketebalan, memungkinkan insinyur untuk memilih yang sesuai dengan kebutuhan desain struktur. 4. Aplikasi yang luas. Baja WF digunakan dalam konstruksi bangunan gedung bertingkat tinggi, jembatan, platform industri, dan struktur lainnya yang memerlukan dukungan struktural yang kuat. 5. Pengelasan. Baja WF dapat dengan mudah dilas bersama untuk membentuk struktur yang lebih besar. Proses pengelasan ini harus dilakukan tepat sesuai dengan standar dan pedoman teknis untuk memastikan kekuatan dan keamanan struktur. 6. Tahan korosi. Baja WF dapat dilapisi dengan bahan tahan korosi seperti cairan anti korosi, melindungi dari kerusakan akibat lingkungan eksternal. Karakteristik baja C. 1. Kandungan karbon rendah. Baja C memiliki kandungan karbon yang relatif rendah, biasanya kurang dari 0,3%. Dari berat totalnya, kandungan karbon yang rendah ini membuat baja C memiliki kekuatan tarik yang lebih rendah dibandingkan dengan baja-baja dengan kandungan karbon yang lebih tinggi, seperti baja karbon tinggi. 2. Kekuatan yang moderat. Meskipun memiliki kekuatan yang tidak sebesar baja karbon tinggi, baja C masih memiliki kekuatan yang cukup untuk digunakan dalam berbagai aplikasi. Baja C sering digunakan dalam konstruksi baja,
fabrikasi umum, manufaktur kendaraan, dan lain-lain. 3. Kekerasan yang rendah. Baja C cenderung memiliki kekerasan yang rendah dibandingkan dengan baja karbon tinggi. Ini membuatnya lebih mudah untuk dikerjakan dengan berbagai teknik seperti pemotongan, pengelasan, dan bentuk pembentukan lainnya. 4. Kekakuan yang rendah. Baja C biasanya tidak memiliki kekakuan yang sebesar baja karbon tinggi. Ini membuatnya lebih lentur dan mudah dibentuk, yang dapat menjadi keuntungan dalam beberapa aplikasi konstruksi dan manufaktur. 5. Biaya yang rendah. Salah satu keuntungan utama dari baja C adalah biayanya yang relatif rendah dibandingkan dengan baja-baja dengan kandungan karbon yang lebih tinggi. Hal ini membuatnya menjadi pilihan yang ekonomis untuk berbagai aplikasi di mana kekuatan yang sangat tinggi tidak diperlukan. Baik, kita lanjut ke karakteristik baja L. Karakteristik baja L. Yang pertama, kekuatan tahan tarik yang rendah. Baja karbon rendah cenderung memiliki kekuatan tarik yang lebih rendah dibandingkan dengan baja karbon menengah atau tinggi. Hal ini membuatnya cocok untuk aplikasi di mana kekuatan yang sangat tinggi tidak diperlukan. Kedua, kekerasan yang rendah. Baja ini umumnya tidak sangat keras, yang berarti lebih mudah untuk membentuknya dengan proses seperti pembongkaran atau penempaan. Yang ketiga, dapat dibentuk dengan mudah. Baja karbon rendah sangat mudah dibentuk dengan berbagai metode manufaktur seperti rolling, forging, atau welding. Yang keempat, sifat ductility yang baik. Ductility mengacu pada kemampuan material untuk meregang sebelum patah. Baja L biasanya memiliki sifat ductility yang baik, membuatnya cocok untuk aplikasi di mana deformasi tanpa patah penting. Yang kelima, biaya rendah. Salah satu keunggulan utama baja karbon rendah adalah biayanya yang lebih murah dibandingkan dengan baja karbon menengah atau tinggi. Hal ini membuatnya ideal untuk banyak aplikasi di mana kekuatan yang moderat dan biaya yang rendah adalah faktor penting. Dan yang terakhir, 6. Cocok untuk pembentukan dan pengelasan. Karena sifatnya yang mudah dibentuk dan direkatkan, baja L sering digunakan dalam membuat struktural yang melibatkan pengelasan seperti konstruksi bangunan, pembuatan tangki, dan peralatan industri. Peran baja WF dalam konstruksi. Yang pertama ada retensi dinding. Yang kedua, pondasi struktural. Yang ketiga, penyangga konstruksi. Peran baja L dalam konstruksi. Yang pertama sebagai rangka pintu dan jendela. Yang kedua sebagai dekorasi rumah. Yang ketiga sebagai konstruksi tangga. Di sini ada contoh penerapan profil baja WF, C, dan L pada konstruksi bangunan. Yang pertama yaitu profil baja WF digunakan sebagai kolom dan juga balok. Yang kedua ada profil baja C, digunakan sebagai rangka atap. Dan yang ketiga ada profil baja L, dia digunakan sebagai tiang untuk tandon air. Di sini ada kesimpulan dari materi ini. Yang pertama ada baja WF adalah pilihan yang baik untuk aplikasi di mana beban utama yang dihadapi adalah tegak lurus terhadap profil seperti balok lantai, kolom, dan balok atap. Profil ini memberikan kombinasi yang baik antara kekuatan dan stabilitas dalam struktur. Profil baja C merupakan pilihan yang baik untuk aplikasi di mana beban utama yang dihadapi adalah menarik atau mendorong pada profil, seperti balok rangka, dinding, atau bingkai pintu. Profil ini efisien dalam menahan beban dalam arah yang sejajar dengan sumbu profil. Profil baja L merupakan pilihan yang baik untuk aplikasi di mana diperlukan dukungan dan kestabilan pada sudut-sudut struktur, seperti sudut bingkai jendela, rak, atau struktur tangga. Profil ini efektif dalam menyediakan dukungan pada sudut tanpa perlu penjelasan. Jadi itu adalah hasil dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.